Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami Kau ajak untuk merenungkan, menyadari, mengalami bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kami diajak menyadari bahwa hidup kami adalah di surga, dalam keabadian. Semoga kami dapat mengalami apa yang dilihat oleh Stefanus, bahwa anak manusia berdiri di depan Allah di surga. Berkatilah kami ya Bapa untuk mengimani keabadian dalam panggilan hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa para hamba Allah akan memandang wajah Allah. Nama Allah tertera pada dahi mereka. Malam tak akan ada lagi. Sinar matahari tak akan mereka perlukan lagi. Sebab Tuhan Allah menerangi mereka selama-lamanya. Visio beatifica. Melihat dengan bahagia. Memandang Allah. Tidak butuh matahari. Tidak ada siang, tidak ada malam. Yang ada hanyalah terang di dalam Tuhan. Inilah gambaran dari masa depan kita. Keabadian, kekekalan. Memandang Tuhan tanpa ada gelap. Matahari tidak butuh lagi. Karena Tuhan Allah yang adalah sumber. Visio beatifica inilah yang menjadi keyakinan gereja Katolik. Keyakinan kita semua. Dan itulah yang terjadi pada Stefanus sebelum dia dirajam oleh orang-orang Yahudi. Karena dia melihat surga terbuka. Dia melihat surga terbuka. Anak manusia, anak Allah duduk di sebelah kanan Allah. Tidak butuh lagi matahari. Semua terang, terang dan benderang. Jadi saudaraku yang terkasih, keabadian, kekekalan itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya. Dan ini yang menjadi kekuatan kita ketika kita sedang dalam keadaan penderitaan. Keadaan sulit, ada masalah, berbagai macam masalah. Keabadian. Tidak butuh lagi matahari, tidak ada lagi gelap, semua terang di dalam Allah. Kitab Wahyu dalam bab 22 itu, ayat 4 sampai dengan 5. Ya. Adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dan nampak dalam diri Stefanus. Melihat surga terbuka. Wow. Dan ini hanya ada dalam kisah para rasul dari diri Stefanus. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita selalu penuh harapan. Kebangkitan Paskah itu selalu memberikan kita harapan. Harapan akan keabadian. Jangan pernah putus asa, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, jangan pernah cemas. Tetapi harus ada sukacita. Maka Paskah juga adalah sukacita, kegembiraan yang berlimpah karena Tuhan telah menghancurkan kuasa kegelapan. Nah, itu yang pertama. Dan bagaimana caranya kita? Bagaimana caranya kita mengalami pengalaman Paskah itu, pengalaman kebersatuan dengan Tuhan? Kita lihat dalam bacaan Injil hari ini bahwa akulah roti hidup yang turun dari surga. Dan ini mengingatkan kita akan perjanjian lama bagaimana Tuhan memberikan mana, ya, memberikan mana suatu seperti jawawut, katanya seperti jawawut makanan kecil setiap hari kepada orang Yahudi. Anda bisa bayangkan, coba lihat konteksnya pada waktu itu. Tuhan memberikan mana itu, bagaimana mungkin orang Israel harus mendapatkan makanan roti? Karena mereka dalam perjalanan 40 tahun. Bayangkan 40 tahun.
Tidak mungkin mereka harus menanam gandum lebih dahulu selama 40 dan di padang gurun lagi. Jadi Tuhan melengkapi mereka dengan mana. Dan Yesus mengatakan yang memberikan mana itu bukan Musa tetapi Allah. Nah sekarang mana sejati, roti sejati itu siapa? Ya aku, diriku ini. Kalau kamu percaya padaku, kamu akan, sekali lagi kata Yesus, kamu akan mendapatkan kebahagiaan kekal. Bukan Musa tetapi Allah. Allah. Ya, dalam perjanjian lama kitab Exodus ya, bab 24 ayat 9 dikatakan, 8 dan 9 dikatakan pada perjamuan Musa. Ya, Musa harus memercikan darah di korban dan orang-orang yang hadir di situ dengan darah. Dan sekarang darah itu adalah Yesus sendiri. Ya, sekarang Allah sendiri yang datang dengan korban putranya Yesus memberikan kepada kita. Ya, kalau dulu adalah darah binatang yang dipercikan oleh Musa dan Harun dan para imam, sekarang darah itu adalah Yesus sendiri. Luar biasa Ekaristi. Jadi roti hidup itu bagi orang Katolik adalah Ekaristi itu. Yesus sendiri yang memberikan kepada kita. Jadi saudaraku, dalam saat pandemi ini di mana kita tidak bisa menerima tubuh Yesus, darah Yesus yang dalam tanda petik secara fisik, sekarang secara virtual, online, streaming, kita menerima Yesus yang hidup, yang hadir. Jadi itu yang harus kita yakini dan kita percayai bahwa Yesus sungguh-sungguh dalam Ekaristi itulah kita menerima tubuh Yesus, ya, darah Yesus, ya, menerima pribadi Yesus. Nah, yang penting di sini juga adalah, maka ketika kita menerima tubuh Yesus, kita banyak kali kita menerima sebagai sesuatu yang dengan sendirinya, tidak merasa. Itu menjadi sesuatu yang harus kita sadari dengan sungguh-sungguh. Ya. Kita terima pribadi Yesus, Tuhan bersatu dengan kita. Ya. Itulah kekuatan dari gereja Katolik. Tuhan bersatu dengan kita dalam tubuh kita, dalam raga kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam raga kita ini, dari seluruh kemampuan kita. Dan itulah yang membedakan gereja Katolik dengan gereja non-Katolik. Mereka dekat dengan Yesus. Seperti kita juga dekat, tapi tidak dalam kebersatuan dengan Yesus. Seperti halnya dengan Komuni Kudus. Ya, ini sesuatu yang harus kita pegang. Jangan pernah kita terpesona, tergoda oleh orang-orang yang mengatakan dekat dengan Tuhan. Kita bersatu, bukan hanya dekat, kita bersatu. Ya. Inilah kekuatan dari Ekaristi yang menjadi jaminan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi harapan, yang menjadi keyakinan gereja Katolik bahwa Tuhan bersatu dengan kita. Ya. Yang kedua, bahwa Yesus adalah roti yang hidup, bukan hanya dalam Ekaristi tetapi juga dalam apa? Dalam sabda. Kenapa demikian? Kalau kita mendengarkan sabda itu tidak hanya masuk dalam raga kita, masuk dalam intelektual kita, dalam penghayatan kita, permenungan kita, makanan dalam pikiran kita. Jadi ada dua sisi. Maka dalam Ekaristi, liturgi sabda, kita mendengarkan, kita merenungkan, dan sekarang menjadi liturgi Ekaristi, kita makan tubuh dan darah Kristus. Jadi dengan kata lain, kecintaan kita akan Ekaristi di dalam tubuh dan darahnya, dan kecintaan kita akan sabda Tuhan. Ya, jadi perlu sekali lagi saudaraku terkasih, kita mencintai sabda Tuhan, kita merenungkan. Ya. Jadi seperti sabda Allah, kisah para rasul ini tentang Stefanus, dia melihat langit terbuka. Dan itulah janji kita, visio beatifica. Ya. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, kita semua sekali lagi, kita semua, Anda dan saya, dan kita semua. Ya. Sungguh-sungguh diberi karunia yang luar biasa. Hamba Allah akan memandang wajah Allah. Nama Allah tertera pada dahi kita. Malam tak akan ada lagi. Cahaya lampu atau sinar matahari tak mereka perlukan lagi. Sebab Tuhan Allah menerangi mereka selama-lamanya. Wah, itu surga. Suatu janji di mana kita tidak
ada lagi bayangan pun tidak ada. Tapi semua terang. Ya. Kalau kita melihat ada apa namanya? Ada sinar, ada lampu, kita ada bayangan di balik kita, ya. Di dalam Tuhan tidak ada bayangan, tidak ada gelap sama sekali, hanya ada terang. Terang itu juga berarti apa? Keabadian di mana terang itu adalah keutamaan. Ketika kita menjalankan keutamaan, itulah terang, itulah kehidupan. Saudara, jangan takut, jangan gelisah, maka mari kita jalani hidup ini dengan mencintai, lebih mencintai sabdalah. Bukalah kitab suci, renungkan. Dan tentu saja hadir dalam entah online, streaming, virtual, rekaristi, di mana Tuhan datang kepada kita untuk memberikan kehidupannya kepada kita. Sekali lagi, semoga Tuhan menguatkan dan mengilhami kita untuk datang terus kepada Yesus sebagai sabdanya, sebagai roti hidup yang tak akan hilang. Hamba Allah memandang wajah Allah, dan Anda dan kita memandang wajah Allah, dalam nama Bapa dan Putra